Karena memang dianjurkan, disunahkan kita bertakziah tuh, ya melawat kepada rumah orang yang berduka itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu disunahkan tuh. Maka ditutup takziah tuh. Udah jangan ada yang datang-datang lagi, ntar mengulang-ulang kesedihan. Nah, ya ada juga yang mengatakan ya kesian dah bisa sampai 7 hari. Ya sampai 7 hari didatengin. Sebab apa? Ditemenin. Keluarganya kan masih sedih daripada dia ngelamun, ngobrol, zikir. Ya dibacain surah Yasin, dibacain tahlil. Ya, kemudian setelah itu disedekahkan makanan. Niatnya untuk siapa? Untuk nolong. Ya untuk nolong yang ada di alam barzah yang baru dikubur. Karena yang baru dikubur itu seperti orang yang dilempar ke lautan. Ya seperti orang yang dilempar ke tengah laut. Wah itu kan perlu perlengkapan. Ya kalau dia bisa berenang, itu pun kalau dia bisa berenang nggak bakal bertahan lama kan. Ya berapa lama dia bisa kuat di tengah lautan berenang tanpa alat bantu. Ya maka harus dilengkapi dengan alat pelampung, jangan sampai tenggelam. Nah begitu juga orang yang ada di alam barzakh tuh diumpamakan seperti itu. Ya dia seperti orang yang akan tenggelam. Orang keluarganya. Ya maka kan dikatakan oleh Nabi 3 daripada yang bisa menolong orang yang sudah mati, ya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ya sedekah jariyah, ya sedekah jariyah. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, jadi ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan itu ilmu bermanfaat namanya. Itu bisa menolong orang tersebut. Kalau dia punya ilmu, kalau nggak punya ilmu, ya kalau dia nggak punya ilmu berarti nggak ada satu. Yang kedua sedekah jariyah, ada nggak sedekah jariyahnya? Ya dia sih suka masukin ke kotak amal, tapi kan di kotak amal itu nggak semuanya untuk sedekah jariyah. Di situ kan mencakup ada sedekah jariyahnya, ada infak dan sodakohnya. Ya syukur-syukur pas bagian uang dia itu dibeliin sesuatu yang langgeng seperti lampu atau dibuat renovasi, dibuat beli kipas angin, karpet, itu bisa jadi. Tapi kalau pas kebetulan itu hanya buat ya akomodasi ataupun perlengkapan yang ada di masjid, membantu seperti marbot dan yang lainnya, kan itu cuma infak aja, sedekah aja. Nggak jadi jatuh jariyah, paham ya? Jadi udah sedekah doang. Sedangkan yang bisa nolong itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang terus ya berlanjut digunakan untuk kemanfaatan, kemaslahatan orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya sedekah jariyah. Nah yang ketiga apa? Waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Kalau dia punya anak yang soleh, kalau nggak punya, ada anaknya tapi nggak soleh, di doa nggak bisa. Anak nggak kehabisan akal, artinya dia bisa minta bantuan, minta tolong kepada orang-orang yang bisa mendoakan orang tuanya, keluarganya. Dipanggil keluar orang-orang yang bisa baca doa agar kumpul di rumahnya. Nah, tujuannya apa? Itu doakan. Sama, itu termasuk usaha daripada anak yang soleh. Ya, termasuk usaha anak yang soleh itu dia tuh. Ya, sebab dia nggak ngerti baca doa, dia nggak tahu, maka dia undang orang-orang yang bisa agar mau mendoakan. Ya syukur-syukur kalau dia bisa tuh ya, kayak kemarin kan dibolehkan dia upah orang, bayar orang untuk bisa bacain Quran sampai khatam yang ditujukan pahalanya untuk almarhum. Nah itu juga bisa. Nah maka ini yang dikatakan bahwasanya ketika kita ada di dalam acara takziah itu yang ditutup sampai 3 hari, biasanya dihatamin. Ya makanya hari pertama kadang-kadang makanannya cukup makanan ringan. Ya hari kedua makanan ringan, hari ketiga makanan berat. Tujuannya apa? Itu sedekah. Ya kasih makan orang kan pahalanya besar. Ya apalagi orang yang habis berzikir. Ya itu ada pahalanya. Nah tujuannya apa? Nah ini kita kalau bahasanya kita bom, ya kita bom. Kalau anak orang sekarang kan bilangnya dibom. Ya dibom dengan apa? Itu ya dengan sedekah ya dan zikir-zikiran pahala yang memang untuk si mayit. Nah maka ketika di dalam tahlil itu atau takziah itu ada yang membaca Al-Quran, boleh di hari ketiga atau di hari ketujuh dihatamin.
Kalau enggak udah biasa aja, langsung baca tahlil atau boleh juga ditambah dengan yasin. Ini enggak ada apa tuntunan yang kuat memang, tapi di sini kita boleh karena kan buat baca yasin ya bareng-bareng kan pahalanya besar. Di situ juga orang yang membaca yasin Nabi katakan bisa mengabulkan hajat orang-orang yang membacanya. Ya diampuni orang-orang yang membacanya. Surah Yasin itu banyak kemanfaatan, banyak keutamaannya. Nah, jadi maka ketika memang tidak ada yang baca Al-Quran nggak usah dihatamin gitu ya. Tapi kalau ada hatamin. Nah dihatamkan di hari ketiga baca dari surat Wadduha dipimpin ya Wadduha ya fahadis Allah bareng-bareng tuh Allahu Akbar. Nah, kalau dalam sholat juga bisa seperti dalam taraweh. Ya imam yang baca. Nah, ketika kita makmum kan dianjurkan juga baca Allahu Akbar. Tuh, tapi ingat ketika kita niat Allahu Akbar bacaan di dalam hataman Quran itu kita harus niat ucapan ini sebagai zikir. Ya zikir. Karena kalau kita nggak niat zikir kita bisa batal tuh. Dia menambahkan bacaan yang nggak warid, yang nggak ada jelas di dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat itu kan sholat isinya bacaan zikiran. Nah, jadi maka kita niat zikiran di dalam kalimat yang kita ucapkan ketika imam baca surah dari mulai Wadduha. Nah kita jawab dengan fahadis Allahu Akbar. Terus alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Ya, gitu ya. Itu kalau di luar sholat dibaca seperti itu, di dalam sholat juga seperti itu.